Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu praktikum Final Project Production dan Operation Analysis yang akan dipresentasikan oleh kelompok kami, kelompok satu. Ya, anggotanya ada satu Nur Anissa, kedua Bapak Muhammad Agung Pranoto, ketiga Ibu Gracia Rahayu Lia Wahyudi, keempat Bapak Marcelo Immanuel, kelima Bapak Lukman Halim Surasti. Kemudian next, modul satu yaitu Procasting. Menurut Heiser dan Han Render pada buku Manajemen Operasi tahun 2009, menjelaskan bahwa Procasting adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan dan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikan ke masa mendatang dengan suatu bentuk model matematis ya. Dan juga menerapkan dan evaluasi metode peramalan diantaranya ada time series decomposition, eh, moving averaging, Halls dan Winter evaluasi akurasi, map, MED, dan MEC. Dari ada di sini disajikan tabel dari processing method sampai di sana ada time series decomposition. Next, modul 2-nya ada aggregate planning, yaitu suatu proses atau penetapan tingkat output atau kapasitas produksi secara keseluruhan guna memenuhi tingkat permintaan yang diperoleh dari peramalan dan pesanan dengan tujuan minimasi total biaya produksi. Kemudian ada JIP biaya paling rendah, terus efisiensi yang tinggi, fleksibilitas tenaga kerja yang tinggi, terus kemudian overtime dan subcontrol, yaitu cocok jika ingin menjaga workforce-nya stabil. Kemudian overtime dan loss of sales, yaitu biayanya tinggi, penurunan kepuasan pelanggan. Dan selanjutnya ada CWV, produksi stabil tapi menyebabkan biaya penyimpanannya yang besar. Disajikan sebuah tabel 3.10 yang aggregate cost termurahnya, dan ini ada total cost termurah, semuanya ter tertulis. Kemudian next akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Akan saya lanjutkan untuk model 3 dan 4 tentang assembly, proses, dan MPS. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami dan menerapkan konsep perencanaan produksi dan proses perakitan dalam sistem manufaktur. Daftar komponen diperlukan sebagai acuan untuk mengetahui bagian-bagian yang harus dirakit. Produk yang dirakit terdiri dari berbagai komponen utama dan sub-assembly. Dan berikut adalah tabel daripada daftar komponen dan tabel urutan assembly. Next. Dan berikut adalah masih tetap assembly proses dan MPS dengan produk structure tree-nya dan assembly chart product structure. Bisa di next. Oke, dari conclusion dari modul ini yaitu MPS menjaga persediaan sesuai safety stock dengan mempertimbangkan lead time, lot size, dan batas perencanaan. Dalam DTF, produksi mengikuti order aktual. Di luar DTF, forecast digunakan meski sering berbeda dengan realisasi. Terjadi backlog Oktober sampai Desember yang di atas dengan produksi besar di Juni dan Desember. Lot for lot efektif namun menimbulkan fluktuasi yang tinggi, sehingga perlu evaluasi forecast, safety stock, dan kapasitas untuk menghindari lonjakan produksi dan backlog. Next slide. Modul kelima yaitu kita tentang material requirement planning. Purpose daripada modul ini yaitu
sistem yang digunakan perusahaan untuk mengelola, menghitung, dan membuat data berisi rincian bahan baku. Penerapan sistem MRP dapat membantu perusahaan mengetahui jenis, jumlah, dan kapan bahan tertentu dibutuhkan untuk proses produksi. Berikut adalah tabel daripada MPS yang mempunyai period, master schedule, dan Corel. Dari Januari 2002, 2002 sam- 2022 sampai Desember 2022. Next slide. Oke, eh, berikut adalah tabel MRP Part Assembly 3 yang terdiri dari period, gross requirement, schedule receipt, Pub 1, net requirement, plan and order receipt, planning order release, dan Pub 2. Dengan detail dari November 2021 sampai November 2002. Konklusi daripada tabel ini yaitu MRP Yellow La Familia Bike menunjukkan perencanaan produksi berjenjang dan komponen dasar hingga final assembly dengan komponen berlead time panjang dalam artian seperti grip direncanakan lebih awal. 4L disusun mengikuti kebutuhan assembly di level atas, menjaga PAB tetap positif tanpa stock out. Strategi build ahead mengantisipasi lonjakan Desember tanpa produksi di bulan tersebut, sehingga beban kerja merata. Koordinasi antar komponen dan ketepatan waktu order menjadi kunci menghindari keterlambatan dan menjaga efisiensi produksi. Next slide. Modul. Selanjutnya, Terima kasih, modul 6 akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Immanuel. selanjutnya modul 6 yaitu load tracing, di mana load tracing adalah proses menentukan jumlah optimal dari suatu item yang akan dipesan atau diproduksi dalam satu kali pemesanan. Lalu load tracing berperan penting dalam menentukan kuantitas yang tepat untuk memenuhi kebutuhan produksi dengan mempertimbangkan permintaan, biaya, dan load time. Menghitung jumlah dan waktu pemesanan optimal dalam menggunakan metode Silvernail, list unit cost, pair balancing, dan worker within. Uh, yang pertama itu Silvernail, yaitu hasil perhitungan menggunakan Silvernail menunjukkan pola pemesanan atau load tracing yang didasarkan pada biaya rata-rata terkecil per minggu. Metode ini memperhitungkan kebutuhan kumulatif mingguan hingga biaya rata-rata mulai meningkat. Berikut ini salah satu contoh uh, perhitungan Silvernail pada Excel. Kemudian pakai balancing, yaitu menunjukkan pola pemesanan yang didasarkan pada prinsip penyamaan antara total biaya simpan atau inventory cost dengan biaya pemesanan. Metode ini menjumlahkan kebutuhan beberapa periode hingga total biaya simpan mendapati atau menyamakan biaya pesan. Dan ini juga salah satu contoh Excel dari part period balancing. Kemudian ada list unit cost, yaitu perhitungan dengan metode list unit cost dilakukan dengan jumlah periode pemesanan yang menghasilkan biaya total dengan per unit terkecil. Biaya total ini merupakan gabungan dari biaya pemesanan dan biaya simpan atau inventory cost dibagi dengan total unit yang dipesan. Kemudian ada worker within algorithm yang untuk menentukan kebijakan pemesanan yang meminimalkan total biaya dalam horizon waktu tertentu. Metode ini mempertimbangkan semua kombinasi kemudian pemesanan untuk mencari solusi paling optimal. Berikut ini salah satu berikutnya expected revenue dari load sizing, yang dimana menampilkan biaya load sizing dari komponen-komponen dengan assembly cost dan part cost
Hmm. Lalu kesimpulannya adalah keempat dari metode load tracing pada kasus Rafflesia baik menghasilkan biaya sama karena pola pemerintahan relatif stabil. Metode seperti Silvermail, list unit cost, dan part period balancing lebih sederhana dan cepat dijalankan. Sementara work miliknya lebih kompleks dan cocok untuk pendekatan yang sangat fluktuatif. PBB direkomendasikan dengan karena mampu menyeimbangkan biaya simpan ke inventory cost dengan biaya kesan. Adaptif terhadap perubahan permintaan serta mendukung efisiensi produksi jangka panjang. Selanjutnya dilakukan oleh Bu Gracie. Terima kasih Pak Manuel. Selanjutnya ini modul 7 dan 8 yaitu Inventory Control Subject to Non-Demand and Operation Scheduling. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami dan menerapkan konsep inventory control dengan pendekatan Kanban system, operation scheduling, dan mesin capabilities. Nah, di sini ada 4 mesin, itu adalah latte, milling, drilling, dan CNC. Selanjutnya. Yang pertama ini ada Kanban. Berikut ini hasil dari perhitungan Kanban, di mana berdasarkan data dari masing-masing work center, dilakukan perhitungan jumlah kartu Kanban yang dibutuhkan untuk setiap jenis komponen. Perhitungan ini memperhitungkan waktu proses, waktu tunda atau delay time, serta waktu pemindahan atau move time untuk mendapatkan total waktu siklus atau lead time. Kemudian expected lead time dihitung sebagai estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus produksi. Selanjutnya. Yang kedua ada operation scheduling. Gambar di bawah ini merupakan Gantt chart yang menggambarkan penjadwalan operasi untuk 5 jenis part produksi sepeda brake pads, kaliper mount bolts, rotor atau disc, dan hydraulic hose yang diproses melalui 4 jenis mesin. Yang seperti disebutkan tadi adalah milling, drilling, dan CNC. Jadi dicari optimasinya dari masing-masing kombinasi mesin. Nah, penjadwalannya disusun untuk meminimalkan waktu menganggur atau idle time pada setiap mesin dengan mengatur urutan operasi secara efisien tanpa tumpang tindih. Sebagai contoh, brake pads menempati durasi cukup panjang pada mesin CNC, sementara kaliper lebih lama diproses di mesin milling. Hal ini menunjukkan distribusi beban kerja yang merata dan menghindari penumpukan pekerjaan pada satu mesin tertentu. Selanjutnya, ada capabilities. Berdasarkan hasil perhitungan optimal, waktu menganggur mesin dalam satu siklus produksi tercatat sebesar 41 menit. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit produk adalah 38 menit. Dengan total waktu kerja selama 480 menit per hari, sistem produksi dapat menghasilkan 12 unit produk per hari apabila produksi berikutnya dimulai setelah produk sebelumnya selesai. Namun, jika produksi dilakukan secara tumpang tindih atau overlapping ini, jumlah output meningkat menjadi 19 unit per hari. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan skenario overlapping mampu meningkatkan efisiensi output harian secara signifikan. Meski demikian, waktu menganggur total dalam satu hari masih mencapai 124 menit, yang menandakan masih adanya peluang untuk meningkatkan efisiensi guna memaksimalkan pemanfaatan kapasitas mesin. Selanjutnya, ada conclusion yang didapatkan dari modul 7 dan 8 ini, yaitu sistem produksi La Familia mampu memproduksi 48 unit per hari dalam waktu 8 jam. Namun masih ada idle time 192 unit yang berpotensi yang dapat dioptimalkan ya. Penerapan Kanban-nya atau itu 53 kartu dapat memperlancar aliran material dan mengurangi waktu menganggur. Kapasitas harian dapat memenuhi safety stock jika pengaman disesuaikan dengan kapasitas realnya. Penjadwalan optimal melibatkan 85 pekerja dalam 7 skema, memenuhi kebutuhan operasional dengan biaya gaji sekitar 437 juta secara efisien.
Secara keseluruhan, sistem sudah efisien dan efektif, namun perlu perbaikan untuk mengurangi idle time, memperlancar aliran kerja, dan menyelaraskan kapasitas tenaga kerja serta perencanaan material. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.